Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar, hadirin hadirat yang berbahagia, adalah seorang sahabat yang namanya menjadi kebanggaan kaum muslimin. Karena semangat keimanannya, ia telah menggetarkan hati orang-orang kafir semenjak 1400 tahun yang lalu. Sebelum Umar masuk Islam, ia termasuk orang yang sangat ganas dalam mengganggu dan menyakiti orang-orang Islam. Bahkan ia selalu berusaha membunuh baginda Rasul. Nah, suatu saat orang-orang kafir bermusyawarah untuk mencari siapakah orang yang berani membunuh Muhammad. Umar segera menyahut, "Aku yang akan membunuhnya." Mereka, orang-orang kafir, berkata, "Ya, kamu bisa melakukannya, Umar." Orang-orang banyak mengatakan, "Benar, engkaulah wahai Umar yang bisa melakukan untuk membunuh Muhammad." Lalu Umar pun segera bangun dan pergi sambil menyandang pedangnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat dari kabilah Zuhrah. Sayyidina Sa'ad bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, Anda mau kemana?" Umar pun menjawab, "Aku mau membunuh Muhammad." Lalu Sayyidina Sa'ad menjawab, "Kalau engkau membunuh Muhammad, wahai Umar, maka Banu Hashim, Banu Zuhrah, dan Banu Abdi Manaf tentu tidak akan berdiam diri. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu hidup di muka bumi, wahai Umar." Umar bertambah marah dengan jawaban tersebut. Seraya berkata, "Tampaknya kamu juga telah meninggalkan agama kita dan menjadi orang Islam, wahai Sa'ad." Jika demikian, kamu akan kubunuh lebih dahulu, wahai Sa'ad. Sesudah berkata demikian, Umar menghunus pedangnya yang sangat tajam. Sa'ad menyahut, "Ya, aku memang telah masuk Islam." "Mengapa, wahai Umar?" Dia pun langsung menghunus pedangnya. Ketika keduanya hampir mengayunkan pedangnya, maka Sa'ad berkata, "Wahai Umar, terlebih dahulu telitilah kabar tentang keluargamu sendiri.
saudara perempuanmu dan iparmu juga telah masuk Islam, menjadi pengikut Muhammad. Setelah mendengar hal itu, maka Umar amat marah dan langsung pergi ke rumah saudaranya, langsung menuju rumah saudara perempuannya. Di sana, di tempat saudaranya, Khabbab, salah seorang sahabat Nabi, sedang mengajar Al-Quran kepada saudara perempuan Umar dan suaminya, seorang sahabat yang namanya Khabbab. Di rumah saudaranya sedang mengajarkan Al-Quran kepada saudara perempuannya dan suaminya, dalam keadaan pintu terkunci. Tiba-tiba Umar datang dan berteriak agar dibukakan pintu. Mendengar suara Umar, Khabbab segera bersembunyi ke dalam. Jadi Khabbab mendengar suara Umar datang, langsung bersembunyi, sehingga lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran tertinggal di luar. Enggak sempat Khabbab membawa masuk ke dalam. Khabbab meninggalkan sebagian mushaf, tidak dibawa ke dalam rangka Khabbab bersembunyi supaya Umar tidak melihatnya. Kemudian saudara perempuan Umar membukakan pintu. Ketika pintu sudah dibuka oleh saudaranya, maka Umar langsung memukul kepala saudara perempuannya dengan sesuatu yang ada di tangan Umar, sehingga saudara perempuannya hingga berdarah-darah. Lalu Umar berkata, "Kamu telah menjadi musuh dirimu sendiri. Kamu mengikuti agama yang buruk ini. Kamu telah menjadi pengikut Muhammad ya." Selanjutnya Umar masuk ke dalam rumah dan bertanya, "Sedang apa kalian? Dan suara siapa yang ku dengar tadi?" Iparnya menjawab, suaminya saudara perempuan, "Kami sedang mengobrol biasa, wahai Umar. Tidak ada apa-apa. Kami sekedar mengobrol biasa." Umar bertanya lagi, "Apakah kamu telah meninggalkan agamamu dan masuk ke agama baru, yaitu agama Muhammad?" Lalu iparnya menjawab, "Wahai Umar, bagaimana jika agama baru itu benar?" Mendengar itu, Umar langsung menarik jenggot iparnya dan menjatuhkannya di atas tanah. Lalu Umar memukulinya sampai puas. Saudara perempuannya berusaha memisahkan mereka, tetapi Umar menampar wajahnya dengan sekeras-kerasnya hingga berdarah-darah adik perempuannya.
Padahal ia saudara perempuan Umar sendiri. Umar tega-teganya untuk memukul, menampar adiknya sendiri. Saudara perempuannya berkata, "Hai Umar, apakah kami dipukul hanya karena kami masuk Islam? Memang kami sudah masuk Islam, wahai Umar. Apa saja yang bisa kau lakukan kepada kami, lakukanlah." Setelah itu, pandangan mata Umar tertuju ke lembaran-lembaran ayat Al-Quran yang tertinggal di luar. Jadi tadi Khobab tidak sempat membawa lembaran Al-Quran sehingga terlihatlah oleh Umar. Ketika Umar memandang lembaran-lembaran ayat Al-Quran, maka emosinya mulai mereda. Ia merasa malu atas sikapnya terhadap saudara perempuannya yang telah dibuatnya berdarah-darah. Umar berkata, "Baiklah, kalau begitu, tunjukkanlah kepadaku apakah ini." Saudara perempuannya menjawab, "Kamu tidak suci, wahai Umar. Dan lembaran ini tidak boleh disentuh oleh tangan yang tidak suci. Ini lembaran kitab suci, wahai Umar. Anda masih kotor." Umar pun mendesaknya, namun saudara perempuannya tetap enggan memberikannya jika ia belum mandi dan berwudu. Maka setelah Umar mandi, Umar mengambil lembaran-lembaran tersebut dan membacanya. Ternyata di dalamnya berisi surat Toha. Ia terus membaca hingga ayat "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Yang artinya, "Akulah Allah, tiada yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingat aku." Quran surat Toha ayat yang ke-14. Selesai membaca ayat-ayat di atas, keadaan Umar langsung berubah. Ia berkata, "Baiklah, kini pertemukanlah aku dengan Muhammad. Tolong antar aku ke rumah Muhammad." Mendengar hal itu, Khobab segera keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata, "Hai Umar," kata Khobab, "aku sampaikan kabar gembira untukmu. Kemarin pada malam Kamis aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal. Siapa saja dari keduanya yang lebih engkau ya Allah sukai, karena keduanya adalah tokoh kuat yang sangat terkenal.'
Sekarang, wahai Umar, telah diketahui bahwa doa baginda Rasul telah dikabulkan untukmu. Maka hadirin, setelah peristiwa itu, ia dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia masuk Islam pada hari Jumat subuh. Pada hari Jumat subuh. Ini dijelaskan dalam sebuah kitab, namanya kitab Khosais. Maka hadirin hadirat sekalian, dengan Islamnya Umar, semangat orang-orang kafir dalam mengganggu, dalam menyakiti, merintangi kaum muslimin mulai menurun, mulai pudar. Meskipun demikian, kaum muslimin masih sangat sedikit jumlahnya. Sedangkan yang memusuhi mereka tidak hanya orang-orang kafir Mekah, tetapi seluruh bangsa Arab. Keislamannya telah menimbulkan kemarahan besar bagi kaum musyrikin. Dan mereka semakin berusaha menghabisi kaum muslimin. Mereka mencoba menghabisi kaum muslimin dengan berbagai cara. Tetapi kaum muslimin tidak pernah gentar, tidak pernah takut kepada orang-orang kafir. Bahkan berani mendirikan sholat di Masjidil Haram. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, Islamnya Umar merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Hijrahnya Umar merupakan pertolongan bagi kaum muslimin. Dan kekhalifahannya merupakan rahmat bagi kaum muslimin. Itulah kisah sedikit Islamnya Umar. Mudah-mudahan kisah singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.